Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024, sidang perkara perdata nomor 002-PDT-G-2024-PN Serang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sidang perkara perdata nomor 002-PDT-G-2024-PN Serang tentang perkara permohonan perceraian antara Alusius bin Raif dan Uswatun bin Jaka sebagai termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak pemohon, apakah saudara pemohon hadir atau diwakili? Diwakili oleh penasihat hukum saya yang mulia. Anda berkedudukan sebagai apa di dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum pemohon yang bernama Alusius bin Raif yang mulia. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Randy Saputra dan rekan saya Dimas Putro SHMH sebagai advokat dan konsultasi hukum yang beralamat di Bumi Agung Permai Blok F1 nomor 3 Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum pemohon mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Kepada pihak termohon, apakah saudara termohon hadir atau diwakili? Baik, yang mulia saya diwakili dengan penasihat hukum. Anda berkedudukan sebagai apa di dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum termohon yang mulia. Silakan kuasa hukum termohon mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik yang mulia, saya Ade Sarullah dan rekan saya Rizky Pujiono beralamatkan kantor di Puri Anggrek Blok C nomor 9. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum pemohon? Bagaimana kuasa hukum termohon? Baik yang mulia. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Tidak yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 4 Juli 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Serang. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak pemohon dan pihak termohon, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang, tanggal berapa panitera? Hari Selasa tanggal 4 Juli 2024 Majelis Hakim. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak ada. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari ini, Selasa 4 Juni 2024, sidang perkara perdata nomor 002-PDT-G-2024-PN Serang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang perkara perdata nomor 002-PDT-G-2024 Pengadilan Serang tentang perkara permohonan perceraian antara Alusius bin Rauf sebagai permohon dan Uswatun bin Jaka sebagai termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara pemohon dan termohon. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan permohonan. Saudara kuasa hukum pemohon, apakah saudara telah siap dengan permohonan saudara? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Kepada kuasa hukum termohon, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Serang di tempat perihal permohonan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Alusius bin Raif. Tempat tanggal lahir Serang 12 April 1999. Umur 24 tahun, agama Islam. Nomor KTP sekian, nomor telepon sekian. Pekerjaan wira swasta. Pendidikan SMA. Alamat KTP Kampung Secang, Kelurahan Cimucang, RT 1, RW 5. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan perceraian terhadap nama Uswatun bin Jaka. Tempat tanggal lahir Serang 5 April 2000. Umur 23 tahun, agama Islam. Nomor KTP sekian, nomor telepon sekian. Pekerjaan ibu rumah tangga. Pendidikan SMA. Alamat KTP Kampung Secang, Kelurahan Cimuncang, RT 1, RW 5. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun permohonan ini pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan oleh menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Mianjaya Serang sebagai tercatat dalam akta nikah nomor sekian tertanggal 15 Juni 2022. Yang kedua, tertanggal 15 Juni 2022. Yang kedua, bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Garuda nomor 37 RT 1 RW 5 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Mianjaya Serang. Yang keempat, bahwa selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak. Yang pertama, Andra, laki-laki, lahir pada hari Senin 9 Januari 2023. Yang kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon dan termohon setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai 6 Mei 2023. Yang keenam, ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah setelah antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini, yang menyebabkan antara lain: yang pertama, istri tidak memberikan nafkah batin kepada suami dikarenakan seorang istri sedang tidak mau. Yang kedua, istri tidak memperlakukan suami seperti layaknya suami istri. Yang ketiga, istri mengabaikan peraturan yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya menikah. Yang keempat, istri tidak pernah meminta izin ketika keluar rumah untuk bertemu dengan teman SMA-nya. Selanjutnya, yang ketujuh, bahwa puncak dari percecokan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2023 antara pemohon dan termohon, di mana pemohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai layaknya suami istri. Yang ke-8, bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarakan dengan keluarga pemohon dan termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
Yang kesembilan, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian. Yang ke-10, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan gugatan. Yang ke-10, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan gugatan permohonan perceraian terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F dan H Pembebasan Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan perceraian ini dikabulkan. Yang ke-11, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama serta Seman Nomor 28 Tuada Strip AG /10/2002 tentang tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Yang ke-12, bahwa oleh karena seseorang anak hasil perkawinan pemohon dan termohon tersebut di atas masih di bawah umur, maka permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak tanah atau pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara pemohon dan termohon. Yang ke-13, bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil pemohon dan termohon untuk diperiksa dan diadili selanjutnya, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro termohon kepada pemohon. Yang ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Yang keempat, menetapkan pemohon sebagai pemegang hak hadana atas anak pemohon dan termohon yang bernama Andra, laki-laki, lahir di Serang tanggal 9 Januari 2023. Yang kelima, membebankan biaya perkara sesuai hukum subsidiar atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pemohonan ini diajukan atas perintah yang ditetapkan pemohon ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena pihak termohon belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, jam 9 waktu Indonesia Barat, tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Serang, dengan agenda sidang pembacaan jawaban permohonan, termohon dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Ditunda selama 1 minggu ke depan di tanggal Selasa 23 Juli 2024 dengan agenda pembacaan jawaban permohonan,
Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juli 2024, agenda pembacaan jawaban dari surat permohonan sidang perkara perdata nomor 002-PDT-G-2024 Pengadilan Negeri Serang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 002-PDT-G-2024 Pengadilan Serang tentang perkara permohonan perceraian antara Alusius bin Rauf sebagai permohon dan Uswatun bin Jaka sebagai termohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak pemohon sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Yang mulia, Apakah pihak termohon sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban termohon bisa dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak termohon? Sudah siap dengan jawabannya? Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan surat jawaban permohonan kepada majelis hakim dan kuasa hukum pemohon. Baik, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. Surat jawaban gugatan perceraian Serang 23 Juli 2024 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata nomor 120-PDT-G-2024 PA pada Pengadilan Agama Kota Serang di tempat. Perihal jawaban eksepsi dan jawaban gugatan dalam perkara perdata nomor 120-PDT-G-2024 PA pada Pengadilan Agama Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Ade Sarullah SHMH, beralamatkan kantor Jalan Puri Anggrek nomor C9 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 06 Mei 2024 yang telah terdaftar kepada Penitera Pengadilan Agama Kota Serang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atas mendampingi klien kami, nama Uswatun Hasan Serang 05 April 1997, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Kampung Secang, Kelurahan Cimuncang, RT 01 RW 05 Serang, Banten. Dalam kedudukannya sebagai tergugat, sehubungan dengan adanya gugatan perceraian dari Alusius 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, Kampung Secang, Kelurahan Cimuncang, RT 05 RW 01, yang telah terdaftar dalam registrasi perkara perdata nomor 120-PDT-G-2024 PA pada Pengadilan Agama Kota Serang tertanggal 06 Mei 2024 dalam kedudukannya sebagai penggugat. Perkenalkan, kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi poin 1, bahwa perhatian gugatan penggugat tertanggal 06 Mei 2024 yang mengambil dasar pasal 19 huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 111 huruf F dan H Komplikasi Hukum Islam jelas bahwa penggugat telah mengada-ada dan mendramatisi sesuatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara kedua belah pihak. Kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar dan justice. Pengunggulan yang banyak melakukan kesalahan dan tidak memposisikan diri penggugat sebagai suami
atau kepala rumah tangga yang benar dan bertanggung jawab atas kebutuhan lahir maupun batin istri. Yang penggugat lakukan hanyalah mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak langsung pulang setelah pulang kerja sehingga larut malam dan tertuang dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin dan penggugat. Poin 2, bahwa alasan-alasan yang dijadikan dari bagi kegugatan penggugat adalah tidak berdasarkan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percocokan sebagaimana yang didalilkan penggugat dan gugatannya pemicu adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri. Poin 3, bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan. Dalam konvensi poin 1, bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. Poin 2, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa tergugat tidak memenuhi permintaan tergugat untuk melakukan nafkah batin dan melakukan penggugatan sebagai suaminya. Dalam konvensi poin pertama, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat disampaikan dengan konvensi yang merupakan suatu kesatuan utuh, serta mohon penggugat dalam konvensi disebut sebagai penggugatan rekonvensi. Poin 2, bahwa sudah sering tergugat mengikatkan dan menegur penggugat untuk melakukan kewajiban sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, namun dengan penggugat tidak pernah dihiraukan. Poin 3, bahwa sudah sering tergugat menegur penggugat untuk langsung pulang setelah pulang kerja, namun juga tidak dihiraukan dengan penggugat. Penggugat selalu bepergian hingga larut malam dengan rekan kerjanya. Poin 4, bahwa penggugat dan tergugat seringkali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan tergugat dalam pekerjaan yang dituduhkan melakukan oleh penggugat yang fakta sebenarnya tidak benar. Poin 5, bahwa berdasarkan uraian di atas maka tergugat konvensi beranggap pernikahan tergugat konvensi dengan penggugat konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Poin 6, bahwa permohonan tersebut juga cukuplah beralasan untuk dikabulkan, meningkat tidak ada satu cacat pun juga dari tergugat konvensi sebagai pengecualian permohonan seperti contoh tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan konvensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya, dan selanjutnya penggugat rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer dalam eksepsi. Poin 1, menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat. Poin 2, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Need of it of Poin 3, menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam konvensi, poin pertama menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat. 2, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, poin pertama mengabulkan seluruh gugatan tergugat konvensi untuk seluruhnya. Poin 2, menyatakan perkawinan antara tergugat dan penggugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya. Poin 3, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi. Poin 4, menghukum penggugat membayar segala perkara. Subsidiar.
Apabila Pengadilan Agama Serang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Demikian kami sampaikan jawaban dalam ekspensi dan gugatan dalam rekonvensi, dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Serang kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kuasa hukum termohon atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum pemohon, apakah sudah mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak termohon? Baik, sudah yang mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak pemohon apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak. Terima kasih yang mulia. Untuk saat ini kami tidak bisa membacakannya. Kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan replik. Terima kasih yang mulia. Baiklah, bagaimana pihak termohon dengan pertimbangan dari pihak pemohon, apakah bisa diterima? Baik yang mulia, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 30 Juli 2024 yang mulia. Baiklah, karena pihak pemohon belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Serang. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik pemohon dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 Agustus 2024, sidang perkara perdata dengan agenda pembacaan keputusan nomor 002/PDT-G/2024 Pengadilan Negeri Serang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Pembacaan putusan nomor perkara 002/PDT-G/2024 Serang menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, termohon dengan baik selalu menghadiri persidangan, maka permohonan termohon dikabulkan untuk hak asuh anak yang akan diberikan kepada termohon. 2. Mengabulkan permohonan pemohon secara first take. 3. Memberi izin kepada pemohon Alusius bin Rauf untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Uswatun bin Jaka di depan sidang Pengadilan Agama Serang. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat IKA Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Yang kelima, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000. Dengan demikian, persidangan nomor 002/PDT-G/2024 Serang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Persidangan di hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2024 dinyatakan selesai. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang pengadilan.